sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aziz Khan dan teman saya Laila Aida Fatima. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tutorial simulasi rangkaian penyearah setengah gelombang dengan menggunakan aplikasi Multisim. Komponen yang digunakan dalam simulasi rangkaian penyearah setengah gelombang ini yaitu sumber AC dengan VRMS 6 volt dan frekuensi 50 Hz. Dengan trafo tipe 1P 1S. Lalu ada komponen penyearah yaitu sebuah dioda dengan tipe 1N4002G serta resistor sebesar 1K. Dan untuk melihat hasil dari sinyal gelombang arus yang belum dilewati dioda atau yang sudah dilewati dioda, kami menggunakan osiloskop untuk membuktikannya. Berikut merupakan gambaran rangkaian yang akan kami simulasikan. Untuk itu, mari mulai saja langsung ke tutorialnya yang akan dibawakan oleh saudari Laila Aida Fatima. Ya, terima kasih Anji. Jadi pertama kita harus membuka aplikasi Multisimnya. Jadi ketika kita sudah membuka aplikasi Multisimnya, kita lanjut mencari komponen yang sudah dijelaskan Aziz tadi sedikit. Yang pertama kita mencari sinyal AC atau power AC ada di ujung sini, kita pencet. Nah, kita cari sinyal AC. Jadi sinyal AC itu yang sebelah sini. Nah, AC power kita klik 2 kali. Kita taruh sebelah sini. Lalu setelah AC power ada transformer. Nah, kita close dulu. Jadi transformer itu ada di sebelah sini juga. Kayak tadi, kita cari transformator. Transformer ada di basic kalau tidak salah. Nah, sebelah sini dengan tipe 1P 1S sebelah sini, lalu diklik 2 kali. Kita taruh, lalu kita mencari komponen yang paling penting yaitu dioda. Dioda itu ada di basic juga, bukan di basic, jadi dia punya kelompok sendiri ada di grup sini, lalu cari dioda di sini. Dengan tipe 1N402G. Jadi teman-teman bisa cari di search sini 1N402G. Kita klik 2 kali, kita taruh sesuai rekan-rekan saja taruhnya. Lalu yang terakhir, bukan yang terakhir, kedua dari yang terakhir itu resistor ada di basic. Kita cari resistor sebelah sini, cari yang 1K. Nah, kepencet, maaf, jadi di basic, lalu resistor. Nah, ini yang 1K, pencet 2 kali. Nah, ini kita close terlebih dahulu. Nah, ini kita rotate dulu saja biar gampang. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir itu ada grounding, ada di source sebelah sini. Cari grounding. Nah, ini. Pencet 2 kali, lalu taruh. Setelah itu kita rangkai-rangkaiannya. Sebelah sini transformatornya disambungkan pada anoda dioda, lalu katodanya disambungkan kepada resistor, dan resistor disambungkan kembali pada transformator, dan jangan lupa kaki negatifnya juga disambungkan pada transformator. Dan grounding kita sambungkan kepada kaki negatif sebelah sini. Sambungkan. Dan kita selanjutnya itu mengatur sinyal VRMS-nya sesuai yang tadi sudah moderator jelaskan. Di sini kita klik 2 kali. Lalu di sini diubah menjadi 6. Lalu frekuensinya diubah menjadi 50. Sudah semua, lalu kita pencet OK.
Nah, karena sudah itu kita mencari osiloskop dulu. Ini kita hide dulu. Nah, osiloskop itu ada di sebelah sini. Ini osiloskop, kita taruh sebelah sini. Dan sinyal A kita sambungkan kepada sebentar, kita sambungkan lewat sini saja. Sebelum dioda, kita sambungkan pada sebelum dioda, dan sinyal B dipasangkan di setelah dioda sebelah sini. Dan sinyal grounding A kita sambungkan pada grounding, dan yang B juga disambungkan kepada grounding. Sebelah sini saja. Nah, ini sudah selesai teman-teman, tetapi kita coba atur osiloskopnya terlebih dahulu. Kita pencet 2 kali osiloskopnya. Sudah. Nah, di sini kita ubah channel A-nya menjadi AC, dan channel B-nya itu tetap di DC karena dioda akan menghasilkan sinyal DC. Kita close terlebih dahulu, lalu kita run. Di sebelah sini run-nya, kita run. Kita pencet 2 kali osiloskopnya. Nah, kita reverse biar mudah melihatnya. Dan di sini scale-nya kita turunkan agar si sinusoidnya itu bisa terlihat jelas. Nah, lebih besar, dan di channel B pun kita turunkan lagi scale-nya. Samakan saja jadi 500 biar terlihat. Nah, sudah terlihat teman-teman, kita pause ya agar bisa terlihat lebih jelas. Nah, kita pause di sini, kita geser. Nah, di sini kita sudah mempunyai hasil di mana ada sinyal sinusoid yang masih utuh, dan ada gelombang sinusoid yang tinggal setengah. Nah, jadi ini dipastikan bahwa yang masih utuh merupakan sinyal arus di mana sebelum memasuki dioda atau di sebelah sini, channel A, dan yang setengah adalah ketika sinyal arus sudah melewati dioda. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ketika sebelum memasuki dioda itu belum disearahkan. Jadi ketika sinyal arus melewati kaki anoda atau kaki plusnya dioda, mereka akan melakukan forward bias, jadi sinyalnya itu dimajukan atau sinyalnya itu maju. Dan ketika sinyal itu sudah melewati kaki katoda, kaki minusnya akan diblokir sehingga sinyal yang dikeluarkan di sini itu sinyal katodanya, sinyal negatifnya itu sudah tidak ada. Nah, itu mengapa disebutnya sebagai sinyal penyearah setengah gelombang. Jadi tugas daripada dioda ini menyearahkan sinyal yang hanya setengah, jadi tinggal kaki positifnya saja di sini. Sinyal positifnya aja yang di sini. Dari sinyal yang penuh, dari sinyal yang di sini itu masih berbentuk sinusoid utuh. Nah, karena kita sudah berhasil merangkai rangkaian penyearah setengah gelombang, maka mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudari Laila Aida Fatima yang sudah mensimulasikan rangkaian penyearah setengah gelombang ini. Setelah mensimulasikan rangkaian penyearah setengah gelombang ini, didapatkan suatu kesimpulan, yaitu dioda merupakan suatu komponen yang aktif yang dapat menyearahkan arus AC menjadi sebuah arus DC. Serta terdapat beberapa kelebihan dari rangkaian penyearah setengah gelombang ini, yaitu rangkaian yang dibuat merupakan rangkaian yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dibuat, serta biaya yang dikeluarkan akan lebih murah, karena dengan rangkaian penyearah setengah gelombang ini hanya menggunakan sebuah dioda. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan dalam mensimulasikan rangkaian penyearah setengah gelombang ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.